masa anak-anak adalah bermain dan bergembira. Masa ini dianggap sebagai masa emas untuk memberikan berbagai rangsangan yang positif. Bermain, bercerita, dan bernyanyi merupakan sarana yang dapat digunakan untuk menghadirkan suasana hati, membangkitkan imajinasi, serta mengenalkan anak terhadap berbagai hal. Lantas, bagaimanakah cara bernyanyi dan bercerita untuk anak didik kita? Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan dalam bercerita. Bercerita menggunakan alat peraga dan bercerita tanpa menggunakan alat peraga. Bercerita tanpa menggunakan alat peraga nampaknya kurang menarik jika dibandingkan bercerita dengan menggunakan alat peraga. Dari beberapa benda peraga yang bisa digunakan dalam bercerita, diantaranya yang pertama, benda yang sesungguhnya, yang kedua, benda tiruan, yang ketiga, menggunakan gambar, atau yang keempat, menggunakan boneka. Selamat pagi anak-anak manis. Kali ini Ibu akan bercerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita Ibu? Nah, sebelum bercerita, Ibu punya sesuatu. Nah, ini apa anak-anak? Siapa yang mau bercerita tentang kelinci? Luna mau cerita? Supaya anak dapat memahami isi cerita secara utuh, alangkah baiknya apabila teman guru dalam bercerita menggunakan alat peraga. Selain menggunakan alat peraga, akan lebih baik apabila teman guru memberikan aksen emosional dan melibatkan anak saat bercerita. Ibu mau bercerita tentang seorang nenek dan putri yang cantik. Di tengah perjalanan, seorang nenek bertemu dengan putri yang cantik. Nenek berkata, "Cucuku, nenek mau minta sedikit makanan. Maukah cucu membantu nenek?" Neneknya berkata seperti itu. Anaknya pun berkata, "Iya nenek, baiklah nenek istirahat dulu ya. Cucu akan mau mengambilkan makanan dan minuman untuk nenek." Bagaimana rekan guru dengan cuplikan cara bercerita tadi? Memberikan reward kepada anak dengan mengucapkan bagus atau memberikan tanda jempol bisa meningkatkan keinginan anak untuk terus belajar dan juga meningkatkan kepercayaan diri sang anak. Memberikan reward dengan memberikan tanda bintang juga bisa dilakukan. Anak-anak sudah mau mendengarkan ibu, maka semuanya bagus, semuanya hebat. Apa anak-anak? Ada beberapa macam cerita menggunakan gambar. Yang pertama adalah gambar lepas, yang kedua adalah gambar seri, dan yang ketiga adalah buku cerita bergambar atau story reading. Tahapan dalam bercerita gambar seri adalah yang pertama memperlihatkan sampul cerita gambar seri, yang kedua membacakan judul dan guru harus memberikan ilustrasi gambar terhadap cerita yang terdapat di sampul buku. Yang ketiga,
buku harus dibuka bersama-sama. Hal ini dilakukan agar cerita tidak terputus dan buku berada di depan dada sang guru. Yang keempat, guru harus sudah hafal seluruh isi cerita. Pada story reading, guru harus sudah hafal seluruh kalimat yang berada di bawah gambar. Dan pada saat cerita, guru harus selalu memperhatikan murid. Dalam membuka halaman berikutnya, halaman sebelumnya harus disertakan. Ada contoh cara bercerita kepada anak-anak yang sebaiknya tidak kita lakukan. Nah, di sebuah taman bunga yang indah, tampak seekor kupu-kupu. Anak-anak, lebah menghisap apa? Wah, kalau begitu bisa menyanyikan lagu Bunga Mawar Melati? Bisa! Ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan oleh rekan guru saat bercerita. Yang pertama, tanya jawab di tengah cerita. Yang kedua, bernyanyi di tengah cerita. Yang ketiga, melakukan ekspresi yang berlebihan. Dan yang keempat, melakukan ekspresi yang tidak sesuai dengan cerita. Karena apa? Karena hal ini bisa menyebabkan terpecahnya konsentrasi dan mengakibatkan cerita jadi terpenggal. Saat mengajak anak didik kita bernyanyi, sebaiknya hal ini dilakukan pada saat sebelum atau setelah cerita berakhir. Nah, rekan guru, segmen bercerita kita cukupkan sampai di sini. Kita akan kembali untuk pembahasan selanjutnya. Menyanyi dapat dijadikan sarana memberi pesan mendidik kepada anak. Dan pada segmen 2 ini, kita akan membahas bagaimana anak mudah memahami isi pesan dalam suatu nyanyian. Dalam menyanyi, perlu diperhatikan tahapannya agar anak lebih mudah memahami. Tahapan menyanyi diantaranya, yang pertama, menggunakan alat peraga sesuai dengan isi lagu. Bisa dengan benda asli, benda tiruan, gambar, atau boneka. Yang kedua, mengulang lagu sampai 2 atau 3 kali. Yang ketiga, bersenandung sesuai irama lagu. Yang keempat, membacakan syair lagu baris demi baris. Kemudian, menjelaskan kata-kata yang sulit dalam syair lagu. Dari tahapan-tahapan tadi, semua memiliki maksud dan tujuan. Mari kita lihat bersama. Menggunakan alat peraga. Alat peraga berfungsi untuk memberikan gambaran nyata dari isi cerita dan juga bisa membangkitkan emosional anak. Mengulangi bernyanyi 2-3 kali. Dengan mengulang-ulang lagu, anak akan cepat mudah menghafal dan mengerti isi dari lagu tersebut. Bersenandung sesuai irama lagu. Bersenandung bermanfaat untuk membangkitkan pemahaman terhadap irama. Mari ikuti liriknya ya. Membacakan syair lagu, baris demi baris ditirukan anak-anak. Membacakan syair bermanfaat untuk memperoleh pemahaman terhadap isi lagu. Itu tadi adalah tahapan-tahapan dalam mengajarkan anak didik kita bernyanyi. Kita akhiri pembahasan ini, kita lanjutkan dalam pembahasan yang lainnya. Pengasuhan adalah menjaga, merawat, dan mendidik anak. Pertumbuhan adalah perubahan fisik anak dari kecil menjadi besar, lemah menjadi kuat dan tangkas. Sedangkan perkembangan adalah berubahnya kemampuan fisik, berpikir, mental, dan sosial anak.
Aspek kunci dalam pola pengasuhan untuk pertumbuhan anak adalah sebagai berikut. Pertama, perawatan dan perlindungan. Kedua, menyusui dan pemberian makanan pendamping. Ketiga, menyiapkan makanan yang baik dan sehat. Keempat, menjaga anak agar terhindar dari penyakit. Untuk menambah pengetahuan bagi ibu-ibu, banyak yang bisa dilakukan dengan cara mencari informasi kesehatan dari berbagai sumber. Dari majalah, buku-buku kesehatan, media elektronik, dan bisa juga melalui internet. Ada pemberian pola pengasuhan anak untuk membimbing perkembangan anak. Di antaranya, yang pertama, memberi pengertian konsekuensi pada perilaku anak, dan yang kedua, memotivasi dan memberikan reward atau penghargaan, bisa dengan pujian ataupun dengan bentuk hadiah. Mari kita perhatikan bersama. Bersama-sama. Coba anak lihat ke sini. Bu Ati punya apa ini? Bagaimana gambar ini? Supaya lebih bagus lagi, diapakan? Siapa yang senang mewarnai? Siapa yang mau mewarnai dengan bagus? Bu Ati akan bagikan kertas gambar ini. Kalian boleh mewarnai sesuka hati dengan bagus. Siap? Siap. Daunnya mau diberi warna apa? Kuning, hijau juga boleh. Nah, bagus. Dia sudah mau selesai. Ayo anak-anak yang lain. Iya, siapa yang mau selesai? Dilanjutkan yang rapi ya sayang. Nah, anak-anak, siapa yang sudah selesai? Nah, coba Brea berdiri. Coba bawa sini sayang. Balik sayang. Brea ternyata sudah selesai, gambarnya bagus sekali dan hebat. Brea akan dapat hadiah dari Bu Ati, sebuah bintang. Hebat, ditempelkan di bajunya sayang ya. Siapa lagi yang sudah selesai? Coba Dea kemari. Nah, dia gambarnya sangat bagus, hebatnya. Dia juga akan mendapatkan bintang. Tempel di sini ya sayang ya. Hebat. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang diberikan kepada setiap anak supaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini merupakan perwujudan dari keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan terhadap anak juga akan memiliki dampak jangka panjang.
Jika anak dibentuk dan dibiasakan sejak kecil dengan hal-hal kebaikan, maka besarnya juga akan menjadi baik. Begitu juga sebaliknya. Hal-hal yang ditanamkan dan diberikan kepada anak sebagai bentuk perlindungan adalah: yang pertama, membiasakan hidup mandiri; yang kedua, memberikan makanan yang sehat dan bergizi; yang ketiga, membiasakan hidup sehat; lalu membiasakan berperilaku sopan santun, serta membiasakan taat aturan atau disiplin. Anak dibiasakan hidup mandiri sejak dini. Bisa dimulai dengan hal-hal yang sederhana. Memberi makanan yang sehat dan bergizi kepada anak, dan memberi pengetahuan makanan dan minuman yang sehat. Membiasakan anak hidup sehat dan memberikan penjelasan kepada anak kebiasaan hidup sehat. Memberi kesimpulan bahwa penyakit akan bisa timbul jika tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Membiasakan anak untuk berperilaku sopan santun, misalnya bersalaman, berpamitan jika akan bepergian, mengucapkan terima kasih, dan lain-lain. Anak juga diberikan penjelasan tentang sopan santun kepada orang lain. Membiasakan anak untuk taat pada peraturan. Dan sebaiknya dijelaskan resiko apabila tidak menaati peraturan. Dalam melakukan perlindungan terhadap anak, perlu ditekankan kepada guru dan orang tua untuk tidak melakukan hal-hal seperti berikut. Beberapa tindakan yang tidak melindungi anak adalah memanjakan, pembiaran, menganiaya, memaksa, memberi stigma jelek, menjual, dan menghukum. Setelah kita bahas bersama tentang bagaimana bernyanyi, bercerita, pengasuhan, dan juga perlindungan terhadap anak, kita cukupkan perjumpaan kita kali ini. Semoga program ini bermanfaat. Sekian, salam.